Perlu diakui, pada fase awal perkembangan game pertarungan, Jepang termasuk yang memberikan banyak sekali kontribusi ide kreatif dalam mengembangkan tipe game tersebut. Salah satunya adalah menciptakan karakter petarung yang bukan dari olahraga bela diri, melainkan dari cabang olahraga lain, saat dimana karakter pertarungan selalu didominasi oleh petarung yang menguasai seni bela diri tertentu. Meskipun tidak mewakili keseluruhan karakter game pertarungan yang menggunakan gaya olahraga, tetapi inilah 7 cabang olahraga bukan bela diri dalam game pertarungan versi JC Channel. 7. Hockey Ice. Hockey Ice memiliki pola permainan yang keras. Pertandingan dua tim yang berusaha memasukkan hockey puck sering diwarnai dengan benturan-benturan fisik antar pemain. Karakter game dari pertarungan yang menggunakan olahraga ini adalah Casey Jones. Memang tidak 100% dimulai dari game, karena tokoh ini sudah muncul lebih dahulu di komik TMNT sebelum ekspansi ke dunia game, yaitu pada game Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters tahun 1993. 6. American Football. Tipe permainan olahraga ini sudah bisa menjadi tolak ukur ketika para pengembang game mencoba mencari latar belakang unik dari karakter petarung Amerika yang tidak memiliki dasar bela diri. Tentu saja, variasi serangan utamanya tidak jauh-jauh dari menubruk, melempar, dan membanting. Karakter game yang menggunakan olahraga ini diantaranya adalah Johnny Maximum dari game World Heroes 2 dan Brian Butler dari game King of Fighters 98. 5. Volley. Ketika mendengar kata volley, tentunya yang terlintas di pikiran adalah pertandingan antara dua tim yang masing-masing terdiri atas 6 orang, atau 2 jika itu adalah voli pantai. Belum lagi daya tarik dari atlet-atletnya yang wanita. Lalu bagaimana jika kata volley diubah menjadi bela diri volley? Akan terasa aneh, di mana kita akan menemukan service, block, dan smash menjadi nama jurus. Itulah yang digunakan oleh Natsu, karakter petarung dari Rival School dan Project Justice milik Capcom. 4. Baseball. Bagi yang pernah menyaksikan The Raid seri kedua, pasti akan tahu karakter ini dan cukup memahami bagaimana olahraga ini dimasukkan dalam game pertarungan. Tapi bukan tokoh ini yang pertama kali menggunakan baseball sebagai bela diri di dunia game. Tokoh Soma dari Rival School dan Project Justice lebih dahulu menggunakan baseball sebagai bela diri, plus dengan atribut baseballnya dan semua gerakan-gerakan khas pemain baseball yang diubah menjadi jurus-jurus mematikan. 3. Gimnastik. Olahraga gimnastik memiliki cukup banyak jenis. Penekanan pada keseimbangan, keindahan, kelenturan, kekuatan, bahkan presisi dalam olahraga ini agaknya menjadi salah satu hal yang mendorong beberapa pengembang game pertarungan menciptakan karakter yang menggunakan olahraga ini. Di antaranya yaitu Carol Stanczek dari game Savage Raid yang menggunakan rhythmic gymnastics dengan bola sebagai senjata dari jurus-jurus mautnya, dan Tira dari seri Soul Calibur yang banyak menggunakan rhythmic gymnastics dengan hoop sebagai varian dari serangannya. 2. Basket. Pertandingan basket juga memiliki karisma tersendiri dan menjadi salah satu olahraga yang menarik untuk dimainkan, meskipun tidak akan menarik jika bola basket terhempas mengenai kepala kita. Tercatat 2 karakter yang menggunakan olahraga ini sebagai bela dirinya. Karakter Bobby Nelson dari game Aggressors of Dark Combat dan Lucky Glauber dari King of Fighters 98. Mereka memiliki berbagai macam variasi jurus mematikan yang merupakan kembangan dari gerakan yang lazim digunakan dalam olahraga basket. 1. Sepak bola. Olahraga yang paling populer di dunia ini ternyata tidak luput dari keisengan tim kreatif Capcom untuk menciptakan karakter bela diri yang menggunakan sepak bola. Ide dan karakter ini sudah ada lebih dahulu sebelum film Shaolin Soccer diputar di sinema. Roberto, karakter dari Rival School dan Project Justice, menggunakan jurus-jurus maut asli sepak bola seperti tackling, dribble, penalty shot sebagai serangan andalannya.
Sekian ulasan 7 cabang olahraga bukan bela diri dalam game pertarungan versi JC Channel. Berikan komentarmu di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan semoga harimu menyenangkan.